Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hari ini ketemu lagi, belajar kimia lagi bersama Miss Anita. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapat ini bisa bermanfaat. Oke, Aiza, silakan dipimpin dulu doanya. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran kali ini, berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Azza udah memimpin doanya. Kalau kalian mengisi dulu absennya di link yang ada di layar. Oke, selanjutnya kalau sudah mengisi presensi, silakan kalian lihat ini. Miss punya pertanyaan untuk kalian nih. Masihkah ingat tentang reaksi redoks? Apa yang dimaksud dengan reaksi redoks? Reaksi reduksi oksidasi, Miss. Oke, reaksi reduksi oksidasi. Apa lagi? Reaksi penaikan dan penurunan bilox. Iya. Benar. Reaksi penaikan dan penurunan bilox. Reaksi pelepasan dan peningkatan elektron. Oke. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Reaksi redoks itu reaksi reduksi oksidasi, yaitu perubahan penaikan atau penurunan bilox. Kemudian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sel volta, ya, sel volta. Ini, tapi sebelumnya, silakan coba kerjakan dulu soal pretest di link berikut, 5 menit aja. Udah? Gimana soalnya? Oke. Pertanyaan yang tadi kalian jawab itu sebetulnya jawabannya nanti akan ada di penjelasan kita. Ya, penjelasan kita ada di pembelajaran kita hari ini. Nah, tapi sebelumnya biasa akan Miss beritahukan dulu indikator pencapaian kompetensinya. Jadi setelah materi ini selesai kalian dapatkan, diharapkan kalian itu menjelaskan konsep elektrokimia. Kemudian selanjutnya adalah menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta. Lalu menganalisis notasi sel pada sel volta. Yang terakhir, menganalisis potensial sel yang dihasilkan pada rangkaian sel volta. Itu indikatornya. Nah, hasil akhirnya, ya, tujuan pembelajarannya terakhirnya diharapkan kalian mampu menjelaskan konsep elektrokimia dan menganalisis proses yang terjadi pada rangkaian sel volta, notasi sel, serta potensial sel pada sel volta dengan tepat. Nih. Sebelumnya coba kalian lihat gambar berikut ini. Gambar apa itu? Baterai. Oke, ada listriknya. Ya, ada listriknya. Sekarang, kira-kira listriknya itu dari mana? Pernah kepikiran nggak? Dari itu bahan arus listriknya, Miss. Dari bahan yang ada di dalamnya. Oke, dari bahan yang ada di dalamnya. Terus bahan yang di dalamnya apa? Kira-kira apa? Tahu nggak? Oke. Kaitannya dengan pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas yang namanya materinya itu adalah elektrokimia. Jadi elektrokimia itu adalah ilmu kimia fisik yang mempelajari aspek kelistrikan dari reaksi kimia.
Nah, di elektrokimia yang berperannya itu adalah konsep reaksi redoks gitu. Nanti di elektrokimia itu kita akan mempelajari ada dua hal ya, ada yang namanya sel volta, ini nih sel volta, satu lagi sel elektrolisis. Untuk mengetahui mengenai sel volta ini yang sebenarnya kita akan melakukan diskusi per kelompok, biasa di grup WA lagi ya. Untuk kelompok 1 dia akan mengerjakan soal nomor 1 ya. Miss kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan jawabannya. Kalian presentasikan nomor 1. Berdasarkan gambar di atas, mengapa logam Fe menjadi anoda dan logam Cu menjadi katoda? Saya Windy akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 mengenai pertanyaan nomor 1. Berdasarkan pertanyaan nomor 1, berdasarkan gambar di atas, mengapa logam Fe menjadi anoda dan logam Cu menjadi katoda? Jawabannya yaitu karena Fe terletak di sebelah kiri Cu di deret volta. Jadi Fe yang mengalami oksidasi. Oksidasi terjadi pada bagian anoda dalam sel volta. Sedangkan Cu mengalami reduksi sehingga menjadi katoda dalam sel volta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Windy. Ya, Meta akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2, yaitu jelaskan apa yang terjadi pada katoda dan anoda dalam rangkaian tersebut. Jawabannya, pada katoda terjadi reaksi reduksi. Saya Irma akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Yang pertama, jelaskan fungsi jembatan garam pada rangkaian tersebut. Jembatan garam merupakan penghubung antara dua larutan guna menyeimbangkan jumlah kation dan anion yang dihasilkan dalam rangkaian volta tersebut. Bagaimanakah cara menuliskan reaksi yang terjadi pada rangkaian tersebut dengan singkat? Kayak kelihatan nggak? Saya Wiwit Purwanti akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimanakah cara mengetahui reaksi tersebut menghasilkan arus listrik? Jawabannya yaitu dengan memperhatikan jarum pada voltmeter yang terdapat di rangkaian sel volta tersebut. Jarum akan bergerak bila ada arus listrik. Makasih banyak untuk kelompok 1 sampai 4 yang sudah presentasi. Silakan di-off-kan mic-nya, on-kan kameranya. Kita lanjutkan penjelasannya. Konfirmasi dari pertanyaan yang sudah kalian jawab tadi. Ya. Yang akan Miss bahas kali ini adalah tentang rangkaian sel volta atau nama lainnya adalah sel galvani. Wait, Miss-nya dibuka dulu. Itu dia memiliki rangkaian seperti ini nih. Ada yang dinamakan anoda, ya, anoda. Pada anoda dia akan mengalami reaksi oksidasi. Ya. Ketika mengalami reaksi oksidasi, itu kan akan ada elektron yang dilepas. Akan ada elektron yang dilepas, makanya dia bermuatan negatif. Nah, kalau kalian sudah tidak ada pertanyaan,
mudah-mudahan memahami. Sekarang kita akan tarik nih beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab nih, yang merupakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Elektrokimia merupakan Cabang ilmu kimia fisika yang mempelajari aspek kelistrikan dari reaksi kimia. Terjadi reaksi reduksi, bukan? anoda. Iya, kalau di Kalau katoda anoda reaksi bermuatan reduksi. Kalau negatif. anoda Bermuatan negatif. Bermuatan negatif terjadi reaksi oksidasi. Oke. Jadi kalau sebenarnya pembelajaran kita hari ini karena sudah sampai kesimpulan, kita bisa akhiri pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya, kerjakan lagi soal post-test pada link berikut. Hampir sama ya linknya dengan yang tadi, cuma diganti dengan post-test aja depannya. Coba dikerjakan sama 5 menit dari sekarang. Kalau sudah selesai, Miss ucapkan terima kasih karena kalian sudah menyempatkan waktu untuk belajar bersama Miss. Ini ada tugas mandirinya. Kemudian pelajari materi selanjutnya tentang sel elektrolisis. Sebelum Miss tutup, silakan dipimpin doa dulu oleh Aza ya, agar apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat. Dipimpin doa dulu, Aza. Ya, yaudah. Kegiatan ini, mari kita berdoa mulai, doa selesai. Terima kasih banyak Aza sudah memimpin doanya. Oke, sampai bertemu ya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih karena sudah hadir. Ini akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau banyak sekali ya.